Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Di sini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan analis data dengan metode Last Square dengan anggota saya sendiri, Ali Mustolik, NIM 15210454, dan rekan saya. Marcelino Hermans Gustafonoya dengan NIM 15210353. Ya, yang pertama, pengertian analis data berkala, yaitu data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk menggambarkan perkembangan suatu kegiatan seperti perkembangan produksi, harga, hasil penjualan, jumlah penduduk, jumlah kecelakaan, jumlah kejahatan, dan sebagainya. Dari suatu runtut waktu akan dapat diketahui pola perkembangan suatu peristiwa, kejadian, atau variabel. Jika perkembangan suatu peristiwa mengikuti suatu pola yang teratur, maka berdasarkan pola perkembangan tersebut akan dapat diramalkan peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Jika nilai variabel atau besarnya gejala atau peristiwa dalam runtutan waktu atau serangkaian waktu diberi simbol Y1, Y2, sampai dengan YN. Dan waktu pencatatan nilai variabel peristiwa diberi nilai X1, X2, sampai dengan Xn. Maka runtut waktu dari nilai variabel Y dapat ditunjukkan oleh persamaan Y sama dengan X, yaitu besarnya nilai variabel Y tergantung pada waktu terjadinya peristiwa itu. Selanjutnya, komponen data berkala ada tren sekuler, variasi musim, variasi sikli, dan terakhir variasi random atau residu. Tren sekuler yaitu gerakan yang berjangka panjang, lamban, seolah-olah alunan ombak, dan berkecenderungan menuju ke satu arah, baik arah naik ataupun turun. Dan variasi musim yaitu ayunan sekitar tren yang bersifat musiman serta kurang lebih teratur. Selanjutnya, variasi sikli yaitu ayunan tren yang berjangka lebih panjang dan agak lebih tidak teratur. Dan terakhir, variasi random atau residu yaitu gerakan yang tidak teratur sama sekali. Dan selanjutnya, apa itu metode Last Square? Metode Last Square merupakan salah satu metode berupa data deret berkala atau time series yang mana dibutuhkan data di masa lampau untuk melakukan peramalan penjualan di masa mendatang sehingga dapat ditentukan hasilnya. Last Square adalah metode peramalan yang digunakan untuk melihat tren dari data deret waktu. Metode ini sering digunakan untuk meramalkan Y karena perhitungannya lebih teliti. Dan persamaan tren yang akan dicari ialah Y aksen sama dengan A0 ditambah BX. A sama dengan sigma Y dibagi N, dan B sigma YX dibagi sigma X kuadrat, dengan Y aksen yaitu data berkala atau time series, A0 nilai tren pada tahun dasar, B rata-rata pertumbuhan nilai tren tiap tahun, X variabel waktu seperti hari, minggu, bulan, ataupun tahun. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Marcel, silakan. Terima kasih Mas Ali. Selanjutnya, untuk melakukan penghitungan, maka diperlukan nilai tertentu pada variabel waktu X, sehingga jumlah nilai variabel waktu adalah 0,
atau sigma X sama dengan 0. Untuk N ganjil, maka N sama dengan 2K plus 1. Jarak antara dua waktu diberi nilai satu satuan. Di atas 0 diberi tanda negatif, di bawahnya diberi tanda positif. Untuk N genap, maka N sama dengan 2K. Jarak antara dua waktu diberi nilai dua satuan. Di atas 0 diberi tanda negatif, di bawahnya diberi tanda positif. Next. Berikut contoh soal dengan tabel sebagai berikut. Di sini kita akan mencari nilai X, XY, dan X kuadrat. Next. Yang pertama, mencari nilai X atau variabel waktu. Diketahui pada tahun 2004 merupakan titik tengah antara data atas dengan tahun 2003, 2002, 2001, 2000. Dan data bawah dengan tahun 2005, 2006, 2007, dan 2008. Sehingga pada tahun 2004, X sama dengan 0, di mana yang pertama, jarak antara dua waktu diberi suatu satuan atau selisih 1. Yang kedua, di atas 0 diberi tanda negatif. Dan yang ketiga, di bawah 0 diberi tanda positif. Rumus yang digunakan adalah X ganjil sama dengan tahun dikurang tahun tengah. Contoh yang pertama adalah data tahun 2000. X sama dengan tahun dikurang tahun tengah sama dengan 2000 dikurang 2004 sama dengan 4. Contoh yang kedua, data tahun 2008, X sama dengan tahun dikurang tahun tengah sama dengan 2008 dikurang 2004 dengan hasil 4. Next. Yang kedua, kita akan mencari nilai XY dengan rumus X atau variabel waktu dikali Y yang adalah penjualan. Contoh yang pertama, data tahun 2001, XY sama dengan X kali Y sama dengan minus 3 dikali 265 dengan hasil minus 795. Contoh yang kedua adalah data tahun 2006. XY sama dengan X kali Y sama dengan 2 kali 340 dengan hasil 680. Next. Yang ketiga, mencari nilai X kuadrat. Rumusnya adalah X kuadrat sama dengan X atau variabel waktu dikali dengan X. Contoh data tahun pertama, yaitu tahun 2002. X kuadrat sama dengan X dikali X sama dengan minus 2 dikali minus 2 sama dengan positif 4. Contoh yang kedua, data tahun 2004. X kuadrat sama dengan X kali X sama dengan 0 kali 0 yang berhasil dengan 0. Next. Yang keempat, mencari nilai A
atau nilai tren pada tahun dasar dengan rumus A sama dengan sigma Y dibagi N, di mana sigma Y sama dengan total penjualan dan N adalah banyaknya data. Diketahui sigma Y sama dengan 2705 dan N adalah 9. A sama dengan sigma Y dibagi N sama dengan 2705 dibagi 9 sama dengan 300,55. Next. Yang kelima, mencari nilai B atau rata-rata pertumbuhan. Rumusnya adalah B sama dengan sigma X Y dibagi sigma X kuadrat. Di mana sigma XY adalah total nilai XY dan sigma X kuadrat sama dengan total nilai X kuadrat. Diketahui sigma XY sama dengan 715 dan sigma X kuadrat sama dengan 60. B sama dengan sigma XY dibagi sigma X kuadrat sama dengan 715 dibagi 60 dengan hasil 11,91. Next. Yang keenam, mencari persamaan nilai tren dengan rumus sebagai berikut. Y aksen sama dengan A0 tambah BX, di mana A0 adalah nilai tren pada tahun dasar, B adalah rata-rata pertumbuhan, dan X ialah variabel waktu. Diketahui A0 sama dengan 300,55 dan B dengan nilai 11,91. Maka Y aksen sama dengan A0 tambah BX sama dengan 300,55 tambah 11,91 X. Next. Selanjutnya, kita akan menentukan ramalan penjualan pada tahun 2009 dan 2012. Berikut tabelnya. Yang pertama, kita akan menentukan nilai X tahun 2009 sampai 2012. Diketahui nilai X pada tahun 2008 adalah 4, maka pada tahun selanjutnya akan berselisih satu nilai begitu, juga seterusnya. Sehingga X 2009 sama dengan 5, X 2010 sama dengan 6, X 2011 sama dengan 7, dan yang terakhir X 2012 dengan 8. Next. Yang kedua, kita akan menentukan ramalan penjualan dengan rumus Y aksen sama dengan A0 tambah BX, kesamaan tren Y aksen sama dengan A0 tambah BX sama dengan 300,55 tambah 11,91 X. Contoh 9. Y aksen sama dengan A0 tambah BX sama dengan 300,55 ditambah 11,91 dikali 5 dengan hasil 360,1. Contoh yang kedua, contoh tahun 2012, Y aksen sama dengan A0 tambah BX sama dengan 300,55
tambah 11,91 dikali 8 dengan hasil 395,8. Next. Sekarang kita akan Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan metode least square data genap. Untuk n genap, maka jarak antara dua waktu diberi nilai 2 satuan atau selisih 2. Data atas diberi tanda positif, dan data bawah diberi tanda data atas diberi tanda negatif dan data bawah diberi tanda positif. Di sini dapat kita lihat untuk n, jumlah datanya itu ada 8, dan di sini penjualan untuk Y kita jumlahkan. Selanjutnya kita mencari nilai X, yaitu pertama kita tentukan dulu data atas dan data bawahnya. Pertama, untuk menentukan data atas dan data bawah, kita lihat dulu jumlah datanya. Setelah itu kita bagi dua. Di sini ada 8, n-nya ada 8. Kita bagi dua, 4. Jadi data 1, 2, 3, 4 itu masuk data atas, dan 5, 6, 7, 8 itu masuk data bawah. Kemudian kita cari X-nya, jumlahkan saja. 2011 kita kurangi 2018, 2012 kita kurangi 2017, 2013 kita kurangi 2016, 2014 kita kurangi 2015. Nah, itu untuk data atas. Kemudian untuk data bawahnya sama, kita jumlahkan saja. Untuk 2016 kita kurangi 2013, 2017 kita kurangi 2012, yang terakhir 2018 kita kurangi 2019. Setelah itu kita jumlahkan. Nah, sini sudah kita dapatkan hasilnya. Kemudian kita mau mencari nilai X kuadrat. Sama caranya, tinggal X kuadrat, X kuadrat, tinggal kita tarik saja bawah. Oke. Setelah itu kita jumlahkan. Sudah kita dapatkan nilainya untuk X kuadratnya. Setelah itu kita cari nilai XY sama dengan X kali Y. Enter. Kita tarik ke bawah. Oke. Selanjutnya kita jumlah. Nah, di sini kita udah dapat nilai X kuadrat, dan XY. Kemudian kita akan mencari nilai A dan nilai B. Untuk nilai A, rumusnya sigma Y bagi N. Di sini sigma Y bagi N. N-nya itu ada 8. Enter. Kemudian untuk mencari B, sigma XY. Sigma XY kita bagi sigma X kuadrat. Enter. Kemudian kita masukkan saja nilai yang sudah kita dapatkan tadi. 229,5 plus 111,429 X. Untuk selanjutnya kita akan meramalkan
penjualan pada tahun 2019, 2020, 2021, dan 2022. Yaitu dengan rumus Y aksen A plus B kali X. Di sini kita pertama-tama mencari X-nya dulu. Untuk 2019, karena ini data genap, untuk data genap itu nilainya selisih 2. Kita lihat di tahun 2018, di sini X-nya 7, maka tinggal kita teruskan saja, selisih 2 berarti di sini 9. Untuk 2011, untuk 2021 ada 13, ini 15. Nah, kemudian untuk mencari Y-nya, kita tinggal masukkan aja rumusnya untuk Y aksen A, B plus X. Sini A-nya sudah kita dapatkan, itu 29,5. Dan B-nya ada 11,71429 plus 71429. Nah, terus ini kita tinggal masukkan saja A plus B kali X. Nah, kita enter. Nah, sini sudah kita dapatkan 334,92861. Untuk 2020 sama, kita masukkan saja A plus B kali X. Ini juga sama, A plus B kali X. A plus B kali X. Oke. Nah, di sini dapat kita lihat untuk ramalan penjualan di tahun 2019 sampai 2022 sudah kita dapatkan nilainya. Untuk 2019 ada 334,92861, 2020 ada 358,35719, dan 2021 itu ada 381,78577, dan 2022 ada 405,21435. Cukup sampai di sini penjelasan metode least square dengan data genap. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.